Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan kita untuk sahur, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan zikir, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat semua amal yang kita lakukan sebagai amal soleh dan diampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita mulai zikir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut Al-Hikam kita sampai ke pasal 46. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu yang menyertainya. Wa huwal ana, dan dia sekarang, Allah sekarang itu alama alaihi kana, tetap sebagaimana semula. Jadi kana itu, kalau ada kana itu artinya kejadiannya sudah lampau. Maka ketika di sini disebutkan kanallahu wala syai'a ma'ahu, Allah itu bahasa gampangnya, Allah itu dulu ada dan tidak ada sesuatu yang menyertainya. Wahwal ana, dan dia sekarang gitu ya. Alama alaihi kana, ya seperti dulu. Nah, itu seperti dulu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita membayangkan ya, sebelum ada makhluk, apapun makhluknya, itu Allah ada, sudah ada dulu ya. Wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, jadi Allah itu ada sebelum yang lain
Ada. Jadi ketika Allah ada yang menyertainya? Tidak ada. Jadi pertama kali Allah itu ada, ya tidak ada yang menyertainya. Pertanyaannya lah, terus sekarang Allah bagaimana? Ya Allah tetap ada dan tidak ada yang menyertainya. Meskipun Allah kemudian menciptakan makhluk, bukan berarti kemudian makhluk itu menyertai Allah. Gampangannya begini. Ada orang di rumah cuma satu. Ya kan? Ketika kita masuk rumah itu, kita ditanya, siapa yang di rumah itu? Kita akan sebut si A. Kemudian si A ini bikin sesuatu si A. Macam-macam. Mungkin bikin perabotan, mungkin bahkan bikin robot barangkali. Maka ketika kita datang lagi ke situ, yang kita lihat, kita ditanya lagi, yang di rumah itu ada siapa? Si A. Yang dibuat disebut tidak. Karena kita hanya melihat tadi yang ada di situ gitu ya, orang yang ada di situ. Maka kita ini kalau kemudian hari ini kita ditanya Allah itu seperti apa? Ya Allah seperti dulu, tidak ada perbedaannya. Tidak kemudian ketika Allah itu membuat makhluk, kemudian makhluk ini menyertai dia. Nah ini kan kemudian di kepercayaan lain kan kemudian seperti itu ya, bahwa ada tanda kutip yang dituhankan selain Allah. Karena tadi menganggap bahwa seakan-akan Allah butuh pendamping. Maka kalau di kepercayaan orang jahiliyah dulu itu kan digambarkan Allah itu memiliki anak. Anaknya itu malaikat. Malaikat itu digambarkan anaknya Allah gitu. Atau menggambarkannya anaknya Allah itu perempuan-perempuan. Nah, sementara zaman dulu orang jahiliyah kalau punya anak perempuan nggak mau. Maka kemudian ini kan dijawab, lah wong kamu aja punya anak perempuan nggak mau kok Allah punya anak perempuan. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini ketika kita membahas tentang tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu artinya sudah kita menafikkan apapun kecuali Allah saja. Yang kita bayangkan ketika kita misalnya sholat, ya hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Nah ini kemarin yang kita bahas ya, kedekatan kita dengan Allah itu ketika kita sudah mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah ini seakan-akan kita berdialog kepada Allah, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Maka ketika sudah sampai ke sini, sudah nih kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah sekarang ini kan Tuhan yang lain bisa macam-macam bentuknya. Tuhan itu bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, ya kan? Bisa berupa apa lagi? Kekuasaan, gitu. Mungkin bisa berupa perempuan, gitu kan? Macam-macam. Itu Tuhan-Tuhan kita. Nah ini kan sekarang ujiannya di hari-hari ini. Benarkah kita hanya menuhankan kepada Allah SWT? Maka kalau kemudian kita mendapatkan masalah, sebenarnya Allah itu hanya ingin mengembalikan kita kepada keyakinan la ilaha illa anta itu. Karena kalau nggak begitu Pak, kita itu sering terjerumus. Ada orang dapat musibah, apapun musibahnya ya, itu ketika mengembalikan dia kepada Allah, berarti itu bukan musibah, ini anugerah. Ada orang sakit, yang dengan sakitnya itu kemudian dia ingat bahwa tidak ada yang bisa membuat dia sakit kecuali Allah, dan tidak ada yang membuat dia sembuh kecuali Allah. Maka dia akhirnya kemudian meminta hanya kepada Allah. Nah, ini sakitnya itu menjadi anugerah. Tapi sebaliknya, ketika dia sakit, justru dia kemudian komplain kepada Allah. Nah, mungkin ada ya, orang sudah sakit, komplain. Ya Allah, saya ini perasaan sudah beribadah, kok masih dikasih sakit. Sedekah saya sudah banyak, tapi masih dikasih
sakit. Katanya sedekah itu apa? Menolak bala. Lah saya sudah sedekah malah sakit. Nah itu, ini komplain terjadi karena kita tidak mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka insya Allah kita kemudian datang kepada Allah. Ya, termasuk nih, ada orang salah, kemudian dengan kesalahannya tadi, dia harus menebus kesalahannya dan kemudian di akhirnya tobat dari situ. Itu anugerah, Pak. Anugerah. Ya misalnya kan, ada orang maling, ketangkep, digebuki. Misalnya ini, maling ketangkep, digebukin, akhirnya dipenjara. Ini coba kalau dipikir-pikir kan, wah sengsara. Tapi ketika dipenjara dia kemudian menyadari dia salah, dia bertobat. Maka proses tadi dia ketangkep, itu ya, itu merupakan anugerah. Jangan dipikir ketangkep itu bukan anugerah. Kalau itu bisa membuat dia taubat kan gitu ya. Sama dengan kasus-kasus besar. Ada orang korupsi, iya kan? Korupsi kemudian ketangkep, itu masuk penjara. Setelah masuk penjara jadi taubat, baik. Maka itu anugerah. Masuknya dia penjara itu cara Allah untuk mengembalikan dia kepada Allah. Nah ini kita bersyukur sebenarnya termasuk orang-orang terpilih. Jenengan nggak perlu masuk penjara itu, nggak perlu sebuah musibah yang besar untuk datang kepada Allah. Hanya memang kita perlu menyadari ini, apakah yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah, karena Allah atau tidak. Ketika Rasul mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, ini pertanyaannya, puasanya karena apa? Puasanya karena Allah saja atau karena yang lain? Kalau ada yang lain berarti ada Tuhan yang lain selain Allah. Sehingga kita itu melihat apa yang kita agungkan ya bukan hanya Allah, ada yang lain. Ketika kemudian di hadis yang lain man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mencari ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Sama, kita itu ketika kemudian melakukan qiyamul lail itu niatnya karena apa? Karena mencari ridha Allah atau mencari ridha siapa? Jangan-jangan ada yang dicari ridha yang lain. Termasuk kita hari ini, pagi ini ngaji di sini itu dalam rangka apa? Niatnya karena apa? Maka meluruskan niat itu menjadi poin penting. Biasanya kalau di kitab-kitab itu bab niat itu menjadi nomor 1. Maka kan kalau kita bicara tentang rukun-rukun ibadah, nomor 1 apa? Niat. Itu. Bahkan kalau di kita ini kan terus niat itu dikuatkan dengan kalimat gitu. Nawaitu gitu. Nawaitu soma godin an adai gitu ya. Itu kan kemudian akhirnya apa? Lillahi ta'ala. Ini dalam rangka meluruskan kembali itu niat. Ada pertanyaan, apakah harus diucapkan? Ya tidak harus sebenarnya. Hanya ini sebenarnya ketika kita ikrar tadi, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Ini kan kita ikrar. Ya Allah, besok nih saya niat puasa. Nah, kira-kira begitu. Kita kan ikrar di hadapan Allah. Besok saya niat puasa untuk melakukan kewajiban saya puasa Ramadan di tahun ini. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Sholat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan. Nah, ya, akhirnya kemudian ya terakhir apa? Lillahi ta'ala. Gitu kan. Tetap lillahi ta'ala. Nah ini loh Pak. Lillahi ta'ala itu bukan perkara mudah.
Jangan-jangan ketika kita sholat itu tidak lillahi ta'ala. Ya, lillahi siapa? Bukan lillahi. Li siapa gitu ya? Li siapa? Ya mungkin karena nggak enak apa mertuanya, menantunya gitu ya. Ya biasanya mungkin ya kan. Misalnya pas rombongan gitu ya. Kita bayangkan nggak kalau kemudian kita piknik bareng-bareng gitu. Misalnya nih piknik bareng-bareng gitu ya. Terus wayai sholat, sholat gitu. Mungkin yang biasanya nggak sholat, akhirnya sholat. Kenapa sholat? Malu. Hah? Malu nggak ikut. Ya malu nggak ikut kan? Wah yang lain sholat, masa saya nggak sholat. Nah itu tadi, li siapa kalau begitu? Li ahli tetangga, itu kan gitu. Li teman gitu. Tidak lillah. Nah itu tadi berarti kan seakan-akan ada yang menyertai Allah, yang membuat niat kita itu bukan karena Allah. Ya ada niat-niat yang lain. Gitu. Nah sekarang kita kalau kemudian kita coba fokuskan ke masalah niat ini tadi. Ada pertanyaan begini. Lah saya itu sedekah itu karena pengen supaya rezeki saya bertambah. Saya sedekah karena pengen hajat saya dikabulkan. Boleh apa enggak kayak gitu itu? Yang gue ini tak tanya dulu nih supaya kita paham dulu ini cara berpikirnya ya. Jadi kalau saya ditanya begitu, ya saya katakan bolehlah daripada enggak sedekah ini. Cuma ini meluruskan cara berpikir. Saya ingin meluruskan cara berpikir. Niatnya karena Allah itu menjanjikan untuk orang yang bersedekah akan dilipat gandakan rezekinya kan gitu ya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti satu biji yang dari biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Nah, kan gitu ya. Ini kan coba mikir, ini analoginya Allah nih. Kita itu nanam satu biji akan tumbuh 7, kemudian setiap satunya 100, berarti berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Allah itu melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ada kata-kata liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Nah, gitu loh. Kita harus paham dulu, Pak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masalahnya jenengan termasuk sing dikehendaki atau tidak. Iya kan? Kita pengen nih sedekah. Aku naik sedekah 1 juta, berarti kalkulatornya main kan? 1 juta kali 700 berarti jadi 700 juta. Oke lah. Siapa yang tidak mau, maka sedekah 1 juta. Gitu kan. Nah, dalam konteks ini kan, belum saya kan kata Allah begitu, betul kata Allah itu. Nah, tapi Allah itu ada syaratnya, lima yasa, bagi yang dikehendaki. Lah, Anda dikehendaki Allah apa enggak? Kalau nggak dikehendaki dilipat gandakan, tadi kan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Lah kalau tidak, terus Anda kecewa gitu, ya sudah kan itu. Kalau tadi niatnya hanya karena itu, kecewa Pak, karena bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, terserahlah Allah mau melipat gandakan mau tidak. Yang penting saya karena Allah. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan sesuatu kepada Allah, kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya. Kan sudah, itu kata Allah. Saya mau percaya aja, cuma bagaimana Allah melipat gandakannya, yaitu urusannya Allah saja gitu loh. Nah, ini yang harus kita coba merubah mindset. Ya boleh. Ya memang ini cara ngetes keimanan begitu biasanya untuk pemula, Pak.
Karena kita itu memang orang yang apa-apa itu selalu melihatnya secara fisik. Kalau nggak fisik itu kayaknya nggak keterima itu di akal itu ya. Kalau kita bicara tentang surga itu kayaknya masih nggak nyambung karena nggak kebayang seperti apa. Tapi kalau kemudian tadi misalnya orang sedekah langsung diganti, wah itu kebayang gitu. Tapi kalau berupa diomongi, nanti di surga ada bidadari, kayaknya juga masih nggak tertarik gitu ya, masih nggak tertarik dengan surga, karena itu kan bayang-bayang. Belum ada orang yang nyampe ke surga terus cerita, kemarin saya di surga segini, sudah saya videokan di surga. Wah, mungkin kalau ada begitu, barangkali kita kemudian berlomba-lomba gitu ya, di surga kayak apa. Nah, teks di dalam Al-Quran cerita tentang surga, cerita tentang neraka, itu kan harus kita yakini. Allah sudah menyiapkan surga dan neraka kan makhluknya Allah gitu ya. Yang kemudian disebutkan bahwa kalau kemarin disebutkan surga itu merindukan beberapa golongan gitu. Nah, kenapa kita tidak mau dirindukan surga? Kita tidak mau mencari di mana pintu surga yang kira-kira bisa kita masuki. Saya masuk pintu surga dari mana nih? Karena ada 8 pintu surga, 7 pintu neraka. Nah, kita tinggal milih, Pak. Pintu surga itu banyak, tinggal kita pilih saja. Nah, tadi kita kembali lagi meluruskan niat. Saya ini beribadah itu karena Allah atau karena tidak ingin masuk neraka. Ini tingkat yang level tertinggi itu ya karena Allah. Bukan karena pengen masuk surga, tidak masuk neraka. Ya karena Allah. Kalau karena Allah, Pak, ya Allah masa kemudian tidak memberikan penghargaan kepada apa yang kita lakukan. Karena sejatinya amal kita ini nggak ada artinya, Pak. Sehebat apapun amal kita itu, untuk masuk surga, untuk bayar surga, tiket masuk surga itu kan mahal. Dengan amal apapun, sehebat apapun, tiket itu tidak terbayar kalau bukan karena rekomendasi Allah. Karena gampangannya begitu ya. Kalau Allah istilahnya tidak ngasih KTP LC gitu, kita nggak akan masuk surga. Nah, bagaimana Allah bisa ngasih KTP LC itu kan? Nah, maka kan ada kisah. Jadi dikisahkan zaman dulu itu ada orang yang dia ceritanya nih, Pak, naik kapalnya pecah, kemudian dia akhirnya terdampar di sebuah pulau. Orang terdampar di sebuah pulau sendirian, Pak. Kemudian di pulau itu dia hidup sendirian, dan Allah karuniakan di pulau itu ada satu sumber makanan dan ada sumber mata air. Jadi pulaunya itu berbentuk seperti bukit. Dia kemudian naik ke atas bukit, dia bikin seperti rumah di atas bukit. Dia tinggal di sana sendirian. Kalau butuh makan tinggal ke bawah. Pokoknya buah-buahan itu pokoknya tinggal ngambil aja. Nggak perlu nanam, ya toh, nggak perlu ngerawat. Itu dia tinggal ngambil, kemudian makan, minum, ada semua. Pokoknya nggak perlu effort yang keras. Kira-kira jenengan kalau misalnya tinggal di sini betah apa enggak itu ya? Nggak perlu ngapa-ngapain, Pak. Dan orang ini memanfaatkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Lah ngapain? Nggak perlu kerja. Makanan sudah cukup. Kita mau apa sih yang kita butuhkan? Ini asumsi tidak ada orang lain di pulau itu ya. Kecuali ada perempuan, beda lagi ceritanya gitu ya. Ini dia sendirian. Sendirian di pulau itu, dia hanya butuh makan saja kan. Maka dia setiap hari ibadah. Full. Hanya kalau butuh makan, balik lagi, ibadah lagi. Luar biasa. Digambarkan beliau ini ibadah itu sampai umurnya 500 tahun. Dan beliau kemudian berdoa,
ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Dan betul, beliau akhirnya sujud meninggal. Wah, coba kita bayangkannya nih Pak, hidup sendirian, nggak ketemu orang, ya kan? Kira-kira kalau nggak ketemu orang, kemungkinan punya dosa sedikit atau banyak? Sedikit. Kita itu banyak dosa karena ketemu orang aja. Semakin banyak ketemu orang, kemungkinan dosanya semakin banyak. Itu Pak. Tapi nek orang ketemu wong ya ora iso ngene ya. Jadi ya sudah, kita harus menikmati. Konsekuensi dari banyak ketemu orang adalah banyak dosa. Zaman dulu belum ada HP. Saiki orang ketemu orang isih dosa. Soalnya nyekel HP. Wah, ini HP ini sumber dosa nih kan. Nah, ini orang zaman dulu nggak ada HP, tinggal di pulau sendirian, nggak ketemu orang. Jadi kemungkinan dosanya nggak ada. Dia diisi hidupnya hanya beribadah dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Husnul khotimah apa su'ul khotimah ini? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Wah, coba luar biasa kan hidupnya. Oh, enak banget gitu kayaknya. Pengen nggak jenengan kira-kira kayak gini? Pengen Pak? Ya nanti cari pulau satu jenengan tinggal aja di sana gitu ya. Masih banyak pulau nganggur lah saya kira. Kalau di Indonesia kan banyak pulau-pulau kecil. Jenengan tinggal aja di sana gitu. Masalahnya ada makanannya apa enggak kan gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah bercerita tentang orang ini. Nanti orang ini itu dibangkitkan. Kemudian oleh Allah dikatakan, masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Itu. Orang ini kemudian mikir. Dan kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, tolong masukkan saya ke surga karena amal saya dong. Masa karena rahmat? Saya kan mau masuk saya karena istilahnya tadi kan karena rekomendasi ya, saya malu dong, saya kan sudah beribadah banyak ya, saya minta tolong saya masuk surga karena amal saya, bukan karena rahmat engkau, katanya begitu. Kemudian Allah tetap mengatakan kamu masuk surga karena rahmatku. Orang ini masih ngeyel, jangan ya Allah, saya pengen masuk surga karena amalku. Maka Allah kemudian, ya sudah, kalau kamu mau masuk surga karena amalmu, kita timbang antara nikmat yang aku berikan dengan amal yang sudah kamu lakukan. Maka kemudian ditimbang amal orang ini. Sekarang nggak usah banyak-banyak. Aku timbang semua amalmu yang sudah kamu lakukan selama 500 tahun itu dengan nikmat mata yang engkau sudah dapatkan selama hidup di dunia. Bayangkan Pak, orang 500 tahun hidup matanya masih normal gitu. Kira-kira nikmatnya kan luar biasa itu ya. Saya ini kalau tidak pakai kacamata aja yang lihat jenengan itu burun semua gitu ya. Nah, ini orang itu kemudian 500 tahun bisa normal matanya. Ditimbang ini dengan nikmat pandangan mata yang begitu bagus, maka sudah balance antara amal selama 500 tahun dengan nikmat mata yang dikaruniakan Allah. Kemudian Allah tanya lagi, mau ditimbang yang lain? Nah, kira-kira begitu dong. Lah ini antara amal dengan satu nikmat mata sudah imbang Pak. Nah, ini kan kalau kemudian dikasih ditimbang yang nikmat yang lain, nah kita mau bayar pakai apa? Kira-kira begitu. Maka orang ini akhirnya menyerah. Ya Allah, nggak apa-apa deh, masuk aja saya ke surga karena rahmat engkau. Yang penting masuk surga, kan begitu. Nah, jadi kita harus memahami. Maka ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk engkau masuk surga karena rahmat Allah? Kata Rasulullah, iya, aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Bayangkan, seorang Rasul saja masuk surga karena rahmat Allah, apalagi kita-kita ini, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya Allah memberikan rahmat kepada kita? Maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat pertama, intinya itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha satu, yang tidak ada sekutu baginya. Jangan ada sampai di hati kita itu ada ilah-ilah selain Allah. Itu syarat nomor satu, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Begitu ada ilah yang lain di dalam kehidupan kita, maka ini syarat ini gugur. Logika sederhana kan gitu.
Apakah Allah mau memberikan rahmat sementara Allah diduakan dengan yang lain? Ya nggak mau dong. Maka supaya kita ini diberikan rahmat, kita harus tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, kita ini diberi rahmat ketika kita kembali kepada Allah, menjadi bagian dari hamba-hamba yang bertobat. Kan ingat ya cerita tentang bagaimana Rasul menggambarkan orang yang tobat itu seperti seorang musafir yang dia membawa ada unta dengan perbekalannya, kemudian dia istirahat di bawah pohon, ketika melek bangun, unta dan perbekalannya hilang. Wah, itu rasanya kan gimana? Begitu itu bingung, dia cari kemana-mana nggak ketemu, wes kesel, balik meneh, tidur lagi. Begitu bangun sudah balik lagi. Saking senangnya dia bahwa unta dan perbekalannya kembali lagi, dia itu kemudian kolak-walik dalam menyebut. Ya, dia mengatakan, Allah hambaku, aku Tuhanmu, kata gitu. Ya Allah, terima kasih, Engkau hambaku, aku Tuhanmu, katanya begitu. Saking senangnya itu kolak-walik gitu yang diucapkan. Maka kata Rasulullah, Allah itu jauh lebih senang kepada orang yang tadinya sesat, kemudian dia balik kepada Allah, lebih senang daripada orang ini tadi. Ini kan tadi hilang, balik lagi gitu ya perbekalannya. Ini ketika ada hamba Allah yang tadinya sesat nih, kemudian balik lagi, maka Allah lebih senang. Jadi tadi syarat pertama, tidak menyekutukan Allah. Syarat kedua, kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Rumusnya tobat saja, Pak. Ya kan? Tobat itu gampang, tapi ya tidak semua orang mau tergerak hatinya untuk tobat. Kan ketika kalau kita bicara tentang cerita-cerita tentang Nabi ya, di dalam Al-Quran, banyak nabi-nabi yang kemudian melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan itu mereka mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Kita mulai dari Nabi Adam, kan gitu ya. Nabi Adam pernah salah nggak? Pernah, kan gitu ya. Nabi Adam pernah salah. Ketika salah, kemudian beliau mengakui, Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami, tidak Engkau berikan rahmat kepada kami, maka kami menjadi orang yang merugi. Kan gitu. Jadi kalimat tobatnya itu biasanya ada pengakuan dosanya dan kemudian minta ampun. Itu Nabi Adam. Ada cerita Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dia lari dari tugas dakwahnya, mau cari pengikut yang lain. Kemudian akhirnya diingatkan Allah, dimakan ikan. Kemudian beliau bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Ada Nabi Musa ya, sebelum jadi Nabi. Nabi Musa ini pernah membunuh orang. Jadi ini kenyataan itu Nabi Musa pernah membunuh orang sebelum jadi Nabi. Dan ketika membunuh orang, beliau juga kemudian bertobat. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, itu doanya Nabi Musa. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sudah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Itu contoh, Pak, bahwa orang salah itu hal yang wajar, manusia kok. Manusia salah itu memang tempatnya salah. Tetapi ketika kita salah kemudian balik lagi kepada Allah, maka tadi kan saya katakan, kalau kemudian Allah hadirkan musibah kepada kita, yang dengan musibah itu membuat kita datang kepada Allah, bagus, berarti itu anugerah. Tapi ya kadang orang tidak paham-paham dengan musibah yang menimpa dirinya.
Sehingga akhirnya musibahnya tambah lagi gitu ya. Ada orang hidupnya sudah sulit, tapi dia tidak sadar kesulitan hidup itu sebenarnya dalam rangka Allah mengingatkan balik lagi gitu. Tapi nggak sadar. Akhirnya terus hidupnya tambah sulit karena Allah itu pengen dia balik, tapi nggak balik gitu. Ya kan? Maka nanti kalau ya ini mungkin di antara kita yang hari ini bisa jadi mungkin sedang mengalami masalah, itu cara Allah saja mengingatkan. Kenapa ya kok masalah bertubi-tubi? Ya, introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang kita tidak sadar dan itu diingatkan supaya kita berhenti mandek aja, nggak usah dilanjutkan gitu. Kira-kira begitu, Pak. Nah, nanti Allah akan menolong kalau kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Pertolongan Allah itu ya wallahu a'lam lah, caranya itu sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kemudian tadi syarat kedua tadi kan dia kembali kepada Allah. Syarat ketiga supaya Allah memberikan rahmat kepada kita adalah kita berupaya untuk mendekatkan diri, meningkatkan ketakwaan ya. Jadi syarat ketiga itu meningkatkan ketakwaan. Bagaimana supaya kita bisa takwa? Rumusnya sederhana takwa itu kan. Bagaimana kita berupaya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah semaksimal mungkin. Maka ada kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Jadi setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Allah tahu, Pak. Tidak kemudian Allah menyamaratakan antara orang yang ini dengan orang yang itu gitu. Maka kan Rasul menyebutkan ada seorang pelacur yang gara-gara dia memberi minum anjing dia bisa masuk surga, ya kan gitu. Ya, terus apakah kemudian kita bisa template begitu saja gitu? Oh, kalau gitu nanti saya tinggal ngasih minum anjing aja masuk surga. Kan nggak begitu template-nya kan? Template-nya bukan begitu. Template-nya itu tadi. Ini kan template-nya adalah bagaimana kita kemudian peduli kepada lingkungan sekitar kita. Barangkali ada yang membutuhkan. Bahkan ketika kita memberikan minum kepada anjing saja, itu saja bisa mengantarkan ke surga. Apalagi kita memberikan minum, makan kepada tetangga kita yang kelaparan. Itu kira-kira lah template yang harus kita ambil gitu ya. Bukan kemudian tadi template-nya langsung template yang sederhana tadi. Oh, kita ngasih minum anjing. Enggak. Nah, makanya bagaimana kita meningkatkan ketakwaan itu, Pak? Yang paling penting meningkatkan ketakwaan. Kalau ini salah satu cara, Pak. Salah satu cara meningkatkan ketakwaan adalah dengan tolabul ilmi, menambah ilmu. Lah kalau kita ini ilmunya nggak tambah, Pak, takwanya ya nggak tambah. Wong kita nggak ngerti kok. Semakin kita belajar itu, kita akan semakin merasa diri kita kurang. Orang yang merasa dirinya itu sudah cukup dengan amalnya, itu karena dia tidak belajar. Karena ada orang yang merasa cukup dengan amalnya kan, wah sudah merasa pokoknya jadi ahli surga lah gitu kira-kira. Santai saja. Tapi semakin jenengan belajar, saya yakin jenengan akan semakin wah ini kayaknya saya kok modal saya untuk tadi menuju surga kayaknya masih kurang gitu. Kan saya bilang tadi modal saya untuk diberikan rahmat oleh Allah masih kurang. Maka kita akan berupaya terus gitu. Bagaimana saya melakukan amal. Oh, saya kurang apa gitu. Tapi kalau kita ini merasa cukup, Pak, ya ini berarti ada yang salahnya terhadap diri kita. Harusnya semakin kita belajar, kita akan semakin merasa kurang. Amalnya merasa kurang, ilmunya semakin kurang terus gitu. Bahkan kalau kita baca riwayat para salafus saleh zaman dulu, Pak, itu mereka itu misalnya contoh, bisa menangis gara-gara tidak tahajud. Kelewat ngantuk, terus bangun-bangun sudah subuh, nangis, wah nggak tahajud. Nah kalau dibandingkan kita, Pak, bablas ora tahajud, ya ora apa-apa. Kita akan mengatakan apa? Iku kan sunnah. Ya kan gitu, Pak. Alasannya kan begitu ya, sunnah nggak apa-apa. Padahal kalau kita baca para salafus saleh zaman dulu nangis. Kita ingat nggak usah salafus saleh yang terakhir-terakhir. Misalnya cerita tentang
Sultan Murad di Turki ya. Itu kan dia punya kebiasaan setiap malam sholawat terus sampai satu saat itu dia saking capeknya ngurusi negara itu beliau nggak sempat sholawat, gitu ya, nggak sempat sholawat. Kemudian singkat cerita ada orang gitu ya yang punya masalah utang. Ini cara Allah kalau menyelesaikan masalahnya gampang banget gitu. Orang punya masalah utang gitu ya, nggak ngerti caranya, sudah pasrah kepada Allah. Dia hanya minta, ya Allah tolong berikan saya jalan keluar. Dalam mimpinya kemudian beliau ketemu Rasulullah SAW gitu ya. Dan ini orang ini loh cerita. Jadi ini siapa tahu jenengan podo nanti ceritanya kan nggak tahu ya. Ini ceritanya orang punya utang banyak, nggak ngerti cara bayarnya, kemudian dia hanya pasrah kepada Allah, ya Allah saya sudah nggak tahu caranya. Kemudian dia mimpi, dalam mimpi itu ketemu Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, kamu datanglah kepada Sultan Murad, tanya begitu, dan mintalah sampaikan salamku kepadanya dan mintalah kamu bantuan darinya, gitu ya. Orang ini kemudian datang kepada Sultan Murad itu tadi, dan apa yang terjadi? Dia kemudian mengatakan, Sultan, tadi malam saya ketemu Rasulullah dalam mimpi saya, dan beliau menyampaikan salam kepada engkau. Maka begitu pendengar beliau mengirim salam kepada engkau, siapa Pak yang ini? Kalau jenengan misalnya tak kasih kabar gitu, aku tadi malam tuh Pak ketemu Rasulullah salam kepada jenengan kira-kira seneng enggak? Seneng banget. Nah ini Sultan Murad orang yang betul-betul tahu, dan dia tadi setiap malam itu sholawat, malam itu dia tidak sholawat tapi dikirim salam oleh Nabi. Itu di situ dia merasa gergelat ini gitu. Maka ketika dia mendengar itu langsung dikasih gepok duit. Wes ora, dia ini belum cerita masalahnya, sudah kasih duit gara-gara senang tadi dikasih salam sama Nabi. Dia ulangi lagi. Apa tadi malam itu kamu mimpinya gimana? Saya mimpi ketemu Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Metok ke duit meneh. Baleni meneh. Karena saking senangnya dia itu pengen mendengar kalimat dapat salam dari Nabi. Jadi orang ini dapat duit gini-gini. Gara-gara menyampaikan salam Nabi, selesai utangnya Pak. Coba, itu kan cara Allah, ya kan? Nah, ini level memang orang-orang yang sudah levelnya takwanya begitu itu dia kehilangan satu momen itu kayaknya itu tadi akhirnya dibalas dengan sedekah yang banyak gitu. Karena tadi saya nggak sholawat satu malam, kayaknya kan sederhana nih. Kita ini nggak sholawat semalam aja santai-santai aja gitu, nggak ada kemudian wah saya sudah kehilangan momen, nggak ada. Tapi ini orang yang beda ya, memang semakin masa bilang tadi, semakin kita belajar, semakin kita melakukan amalan-amalan akan merasa kurang gitu Pak. Nah itu tadi, maka syaratnya coba yang kita rumuskan 3 ini dulu. Jadilah orang yang tidak menyekutukan Allah, jadilah orang yang kembali kepada Allah dengan bertobat, dan lakukan cara supaya takwa kita meningkat, maka insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah turun kepada kita itu, ya tadi, ini contoh ini tadi kan, ini kan hamba soleh semua. Satu Sultan Murad, sini orang yang tadi saya bilang tadi, ini orang dapat musibah kan, punya utang nggak ngerti bayar. Tapi kalau kemudian pasrah kepada Allah, rahmat Allah turun. Caranya ya terserah Allah saja. Ya, ini jangan kemudian nanti template-nya yang langsung gitu aja. Kalau gitu nanti aku jaluk karo Gusti Allah, engko utangku lunas, engko ketemu sapa aku ngomong ngono bae, kira-kira begitu ya, enggak begitu juga ya kan. Nanti ceritanya bisa beda, tapi insya Allah ya rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Oke, saya kira itu kita tutup. Saya sebelum tutup ini saya mengingatkan, ini sudah tanggal 18 hari ini ya. Jadi 2 hari lagi, berarti ini hari apa ini? Ahad, Senin, Selasa. Jadi mulai Selasa malam kita adakan iktikaf di sini ya. 10 hari terakhir Ramadan, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu kita beriktikaf bareng-bareng dalam rangka
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengejar Lailatul Qadar. Jangan nyegati Lailatul Qadar, ngejar Lailatul Qadar. Nek nyegati engko jenengan tekane nek dina ganjil tok. Jadi ini saya bilang jangan hanya nyegat pas malam ganjil, tapi terus kejar mulai ya nanti berarti besok hari Selasa malam. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.